Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maksud saya. Salam sehat, salam tangguh, salam bahagia. Baik, langsung saja ya. Karena ini ada stimulus, saya hanya menyampaikan secara sekilas terkait dengan pembahasan hari ini tentang prinsip serta fungsi dari manajemen pendidikan. Ini ada 4 agenda. Yang pertama prinsip manajemen, kemudian prinsip manajemen pendidikannya, baru kemudian fungsi manajemen, dan dilanjut secara khusus di fungsi manajemen pendidikannya. Baik, yang pertama ini berkaitan dengan pengantar, perlu kami sampaikan karena kita berbicara tentang prinsip, maka yang dimaksudkan prinsip di sini adalah patokan atau pedoman. Jadi sesuatu yang sifatnya itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi biasanya ada dampak tertentu yang biasanya dampak yang tidak diinginkan. Sehingga dengan demikian ketika dalam praktek manajemen dan secara khusus manajemen pendidikan, ketika prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu dipenuhi, maka akan memberikan jaminan terjadinya efektivitas dan efisiensi manajemen itu sendiri. Berarti dalam hal ini efektivitas dan efisiensi sekolah atau lembaga pendidikan di dalam mencapai tujuan pendidikannya. Nah, prinsip manajemen pendidikan ini ada yang berdasarkan prinsip umum manajemen ya, karena bagaimanapun manajemen pendidikan bagian dari pengembangan ilmu manajemen, dan ada juga yang sifatnya adalah spesifik bagi prinsip manajemen pendidikan itu sendiri. Sehingga konteks kita kali ini dalam rangka menjalankan lembaga pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan yang namanya pelaksanaan prinsip dan pelaksanaan dari fungsi manajemen pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Tadi adalah pengantarnya kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang prinsip manajemen. Jadi sebelum kita tahu apa yang menjadi prinsip manajemen pendidikan, setidaknya kita mengenal secara sekilas prinsip manajemen. Yang ini sebenarnya juga hampir dipedomani di manajemen bidang apapun ya. Apa yang dimaksudkan di sini adalah 4 prinsip manajemen ilmiah dan 14 prinsip umum manajemen yang sesungguhnya juga masuk ke dalam manajemen modern. Kita lihat apa 4 itu dan apa 14 prinsip manajemen itu. Ini adalah yang pertama ya, berkaitan dengan 4 prinsip manajemen ilmiah. Jadi awal mula manajemen itu dianggap sebagai ilmu, ini sudah dikeluarkan 4 prinsip, namanya 4 prinsip manajemen ilmiah yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh Bapak Manajemen Ilmiah, yaitu Frederick Winslow Taylor atau Pak Taylor. Nah, 4 prinsip yang dimaksudkan di sini secara sekilas disampaikan bahwa yang pertama, kembangkanlah ilmu sebagai pengganti metode untung-untungan. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya bukan ilmiah itu berarti perolehannya itu karena beruntung saja. Nah, karena ini adalah manajemen ini di periode ini sudah menjadi sebuah ilmu, maka prinsip yang pertama diajukan adalah ketika melakukan pengembangan ilmu itu menjadi bagian dari alternatif pengembangan sebagai sesuatu yang sifatnya adalah keberuntungan, seperti itu. Nah, yang kedua, pilih, kemudian latih, ajari, dan kembangkan pekerja. Ini berarti teorisasi tentang seleksi ya, seleksi, kemudian pelatihan, kemudian pengembangan dari SDM. Ini nanti juga akan menginspirasi munculnya manajemen yang lain seperti manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan pekerja sesuai dengan prinsip.
terjadi. Terjadinya peristiwa kerjasama di antara anggota organisasi itu juga tetap tidak boleh keluar dari prinsip yang ditentukan ya. Dan yang keempat adalah bagi pekerjaan dan tanggung jawab antara manajemen dan pekerja. Artinya yang namanya lembaga atau organisasi itu sebenarnya inti manusianya itu ada yang di lini manajemen ya, pasalnya adalah pimpinan seperti itu, dan ada yang di lini pekerja. Nah, silakan bagi tugas apa yang menjadi tugas atau pekerjaan dari manajemen, tanggung jawabnya juga apa. Setelah itu pekerja juga tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Jadi yang nanti kalau kita analisis melihat di semua aspek bidang ya, bidang ilmu, hampir bidang ilmu apapun ini secara implisit itu menggunakan 4 prinsip ini ya. Walaupun nanti sebagai sebuah keilmuan muncul yang namanya prinsip sesuai bidang ilmu itu sendiri, seperti dalam hal prinsip manajemen pendidikan yang akan dibahas berikutnya. Nah, ini adalah 14 prinsip umum Henry Fayol ya. Ini berarti 14 prinsip di dalam manajemen modern. Kenapa? Karena Henry Fayol adalah bapaknya manajemen modern. Ini juga lagi-lagi nanti kalau dicermati di dalam praktek manajemen apapun sebenarnya dilakukan 14 prinsip ini, walaupun bisa saja tidak auto terintegrasi atau terpadukan. Yang pertama ada division of work, berarti pembagian pekerjaan. Tadi berarti mirip dengan prinsip yang keempat dari bapak manajemen ilmiah tadi. Kemudian ada authority ini berarti kewenangan, juga memiliki prinsip yang mirip dengan prinsip yang keempat tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah disiplin, pentingnya disiplin. Disiplin bagi siapa ya? Disiplin bagi manajemen, disiplin bagi SDM dalam rangka untuk mencapai tujuan dari manajemen. Ada juga unity of command, berarti chain of command, berarti rantai komando. Jadi komando itu memiliki urut-urutan ya, urut-urutan dari komando pemimpin tertinggi, kemudian di bawahnya tingkat tengah, terus tingkat rendah, sampai jatuhnya di akhir adalah di pekerja atau di anggota organisasi terbawah. Kemudian unity of direction, ini berarti ada kesatuan perintah ya, hampir mirip dengan unity of command ya, seperti itu. Kemudian subordinasi of individual interest, artinya kepentingan individu ini mestinya menjadi subordinasi, artinya menjadi kepentingan yang tidak didahulukan melebihi dari kepentingan lembaga atau organisasi. Kemudian ada remunerasi ini berarti kompensasi ya, seperti itu, tetapi konsepnya lebih luas. Kemudian ada sentralisasi, juga berkaitan dengan kewenangan tadi, apakah perlu secara terpusat atau tidak. Kemudian adalah scalar chain ya, berarti ada rantai skalar. Rantai skalar ini sebenarnya mirip dengan chain of command ya. Jadi ada urut-urutan yang harus dipenuhi ketika terjadi peristiwa instruksi ya, dimulai dari siapa, atau ketika mau laporan dimulai dari siapa sampai finalnya ini adalah siapa. Kemudian ada order ya, ada equity ya, ada stability of personnel, ada inisiatif, ada esprit de corps. Berarti ada semangat korporasi, semangat kelembagaan. Jadi ini ada inisiatif juga, berarti juga ada perlu adanya jaminan tentang SDM yang stabil, ada keadilan dan lain sebagainya. Yang dari 14 ini sebenarnya kalau kita rangkum ya, ini ada 6 prinsip yang ditekankan ya. Jadi 14 boleh diperas, yang utama ini adalah yang 6 ini.
Ini tentang prinsip umum yang ada di dalam manajemen. Lalu bagaimana dengan prinsip manajemen pendidikan? Nah, karena ini adalah sudah bidangnya pendidikan, maka prinsip-prinsip tadi yang sifatnya umum kemudian dikontekstualisasikan dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam bidang ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah manajemen pendidikan. Kalau kita lihat misalnya, prinsip yang pertama dari manajemen pendidikan adalah bersifat praktis, workable, sesuai dengan sikon nyata di sekolah. Praktis ini berarti enak, workable, enak untuk dikerjakan ya, tidak ribet seperti itu. Dan ini konteks yang workable ini juga dalam konteks sesuai dengan situasi dan kondisi dari lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi tetap ada fleksibilitas ya. Ini yang disebut dengan workable dan praktis. Kemudian yang kedua, karena ini adalah bidang pendidikan, maka fungsi penggunaan prinsip manajemen pendidikan ini sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan PBM. Apa itu PBM? Proses belajar mengajar. Kenapa harus PBM? Ini sumber informasi PBM karena sekolah atau lembaga pendidikan itu core bisnisnya atau bisnis intinya itu adalah pembelajaran, atau bahasa lawasnya ini adalah proses belajar mengajar begitu. Dan yang berikutnya dilaksanakan dengan satu sistem mekanisme kerja yang bisa menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. Lagi-lagi adalah kurikulum, pelaksanaan kurikulum itu nama lainnya implementasi kurikulum, itu kalau dalam istilah manajemen kurikulum. Nah, apa itu implementasi kurikulum? Iya, lagi-lagi adalah proses belajar mengajar. Jadi orientasinya ini supaya ada sistem mekanisme kerja yang itu akan mensupport suksesnya pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan kurikulum. Ini 3 prinsip manajemen dari pendapat yang pertama Hartati. Kemudian bisa kita lihat misalnya dari Douglas yang ini disusun oleh tim dosen UPI ya. Ini ada 5 ya, ada 5. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Ini yang kembali ke tadi, berarti subordinasi of interest personal. Kalau untuk prinsip manajemen umum, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab ya, ini berarti berkaitan dengan authority, tetapi harus dikoordinasikan ya, karena bagaimanapun yang namanya lembaga pendidikan itu kan sebuah sistem, tapi sistem sosial yang dia juga tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan sekitar ya, maka harus dikoordinasikan antara wewenang dan tanggung jawab yang ada di internal supaya tidak terjadi disharmoni internal maupun dengan lingkungannya. Baik, yang ketiga dari prinsip manajemen pendidikannya Douglas ini adalah memberikan tanggung jawab pada personel sekolah itu sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Ini yang berarti istilahnya Bapak manajemen ilmiah ini yang istilahnya perlu dipilih personel-personelnya. Jadi mereka akan diberi tanggung jawab apa, itu perlu dipilih, diseleksi, sesuaikan dengan kemampuan mereka atau sifat-sifat mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan lupa ini karena manajemen pendidikan ini ngurusi manusia ya, sangat penting sekali manajemen itu perlu mengenal tentang faktor-faktor psikologis manusia, karena bagaimanapun itu berpengaruh terhadap kinerja manusia yang memberikan layanan pendidikan kepada manusia maupun yang mempengaruhi manusia yang notabene adalah sebagai pengambil jasa dari lembaga pendidikan tersebut. Dan yang kelima ini adalah relativitas nilai. Jadi pendidikan itu syarat dengan nilai, tetapi keberlakuan dari nilai itu adalah relatif. Maka ini perlu menjadi bagian dari prinsip manajemen pendidikan. Baik, ini untuk prinsip dari Douglas ya. Nah,
Kita lanjut ya untuk fungsi manajemen. Baik, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan fungsi manajemen ya. Sebenarnya nanti akan masuk ke fungsi manajemen pendidikan. Nah, kita bisa lihat di sini tokoh-tokohnya yang bisa kita bandingkan pendapatnya mengenai fungsi manajemen ini ada Henry Fayol, Gulick, Terry, O'Donnell, dan Dill. Coba kita lihat dalam tabel perbandingan. Jadi kalau biasanya yang umum itu yang dipakai adalah POAK ya, ini adalah fungsi manajemen dari Josh R. Terry. Ini yang sebenarnya paling terkenal itu mungkin karena paling mudah diingat ya, POAK. Ini ada planning, organizing, actuating, controlling. Kalau Fayol ini ada POC3, ada post-decorate, kemudian post-dic dan post-direct. Nah ini yang menjadi perbedaan sebenarnya di titik ini. Kalau planning, organizing ini relatif masih sama ya, kelima tokoh ini. Tapi kita lihat kalau mulai dari commanding, ini berarti setara dengan staffingnya Gulick, setara dengan actuatingnya Terry, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang koordinasi ya. Untuk yang koordinasi ini yang relatif berbeda banget ini adalah Gulick sama Kunz ya. Ini ada directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Ini juga sama ini ya. Ada directing, innovating, representing, dan controlling. Demikian sekilas tentang fungsi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.